Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Endarko selaku dosen Teknopreneur mata kuliah Teknopreneur dari kelas 47. Pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas 2 kami, yaitu berkaitan dengan bisnis model kanvas, kemudian analisis strategi dan rencana pasar, dan yang terakhir adalah prototyping dari ide bisnis kami. Berikut kami share screen. Jadi tugas 2 ini seperti yang saya sudah katakan tadi, kami akan menyampaikan perihal bisnis model kanvas dari brand Tekno kami, yaitu Resian, kemudian analisis strategi dan rencana pasar dari Resian itu sendiri, dan juga prototyping dari Resian itu sendiri. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Ida Bang Jibril, dan juga bersama tiga teman saya, ada Muhammad Atal Haikal, kemudian ada Krisna Wahyu Wicaksono, dan juga yang terakhir ada Heni Agustin. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan tiga bagian. Yang pertama ada bisnis model Canvas itu sendiri, dilanjutkan dengan bagian kedua yaitu analisis strategi dan rencana pasar, dan bagian ketiga yaitu prototyping dari bisnis kami. Nah, masuk di bagian yang pertama yaitu bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas dari brand bisnis kami yaitu Rosian. Itu yang pertama kami mulai dari key activities dulu. Nah, key activities sendiri yang kami lakukan berkaitan dengan bisnis kami yaitu tentunya mencuci sepatu, karena Resian ini sendiri merupakan jasa cuci sepatu, kemudian juga merawat sepatu. Kemudian apa yang kami tawarkan atau offernya itu pertama ada fast cleaning, kemudian deep cleaning, juga pick up delivery. Nah, fast cleaning sendiri itu adalah merupakan produk unggulan kami, yang mana sepatu bisa bersih dengan cepat di dalam kurun waktu kisaran jam atau mungkin besoknya gitu. Kemudian ada deep cleaning, itu merupakan produk lanjutan atau pengembangan dari fast cleaning itu sendiri. Misalkan fast cleaning itu pembersihan secara outernya aja, sedangkan deep cleaning ini merupakan pembersihan secara keseluruhan, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Kemudian jasa pack delivery. Nah, ini bisa dilakukan di misalkan ada customer di lokasi mana, itu bisa kami samperin seperti itu. Kemudian di resource-nya itu tentunya adalah pekerja, yang mana pada sini kami pada mulanya itu kami sendiri dari kelompok 4 yaitu berempat orang. Kemudian ada temporary stand, itu adalah stand sementara, itu berupa storage kemungkinan ya, dan juga mungkin dalam menjalankan bisnis atau operasional dari bisnis itu kami lakukan pada saat atau mungkin pada saat di kisaran di lokasi sekitar kampus. Jadi nanti buat stanya untuk kegiatan operasionalnya itu belum ada. Yang ada hanyalah storage-nya itu sendiri. Kemudian alat dan materialnya itu alat dan materialnya itu. Kemudian yang berikutnya itu ada key partner, itu tentunya adalah seller alat dan bahan itu sendiri. Kemudian ada advertiser, yang mana berguna dalam sarana branding dari RCN itu sendiri. Kemudian customer relationship-nya itu bagaimana kami mengkeep para customer. Nah, itu yang pertama ada pemberian voucher. Nah, pemberian voucher ini eh caranya akan kami bagikan voucher cuci gratis apabila telah melakukan beberapa kali pencucian. Kemudian dari giveaway dari mereka yang telah atau customer yang telah melakukan transaksi bisnis dengan kami. Kemudian ada channelnya itu ya tentunya lewat sosmed itu sendiri, berupa Instagram ataupun WhatsApp, kemudian juga poster-poster seperti itu. Kemudian customer segmennya yaitu mahasiswa ITS. Dan untuk eh, tindak lanjutnya lagi, kemudian bisa dikembangkan lagi bisnis ini itu bisa bisa me- merambah ke pemakai sepatu secara umum. Kemudian ada cost structure, itu yang pertama tentunya yaitu alat dan bahan untuk industri sepatu itu sendiri, yang mana alat dan bahannya itu tentunya akan beda jika jenis sepatunya berbeda ya, sehingga nanti terdapat perbedaan harga juga di situ. Kemudian biaya marketingnya, kemudian employee salaries, kemudian ada biaya packaging, dan juga yang terakhir ada biaya transport. Kemudian revenue-nya tentunya dari hasil dari jasa pencucian sepatu tadi.
Seperti itu. Untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya bagian 2, analisis strategi dan rencana pasar. Strategi pemasaran. Produk bisnis resian melakukan pemasaran dengan strategi PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Plan, membuat media sosial resian sebagai media untuk branding. Selanjutnya, mempresentasikan penjualan resian melalui media sosial yang telah dibuat, menggunakan pamflet brosur sebagai media untuk beriklan, dan melakukan survei kepuasan kepada konsumen resian. Kemudian untuk Do, melakukan promosi dan berbagi konten di media sosial, meninjau strategi yang tepat untuk mendatangkan customer, meninjau konten, target, dan budget yang sesuai agar mendatangkan customer, dan menganalisis hasil survei konsumen. Selanjutnya ada cek, yaitu melakukan evaluasi terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan profit semaksimal mungkin. Yang terakhir ada act, yaitu melakukan kegiatan analisis secara rutin agar terciptanya inovasi-inovasi yang baru dalam melakukan penjualan. Untuk selanjutnya ada manajemen pasar. Yang pertama, survei peluang pasar dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui produk apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, survei dilaksanakan secara daring dengan menyebar Google Formulir kepada target konsumen. Lalu, observasi bahan fokus untuk menentukan bahan baku dengan kualitas terbaik dan tepat dengan biaya yang minimal. Terakhir, dilaksanakannya pembuatan dan uji coba prototipe produk kepada calon konsumen, sehingga konsumen dapat turut serta dalam memberikan kritik dan saran untuk pengembangan produk. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah segmentasi, di mana yang pertama ada demografis. Bisnis kami ini kami tujukan untuk semua kalangan dengan usia 17 hingga 40 tahun. Untuk geografisnya, bisnis kami jalankan di perkotaan, dan untuk psikografisnya adalah untuk masyarakat dengan ekonomi menengah hingga ke atas dan masyarakat yang mempunyai hobi sepatu. Manfaat dari bisnis kami ini adalah membantu mahasiswa dalam membersihkan sepatu, sedangkan untuk jumlah pemakaiannya sendiri adalah 1 hingga 2 bulan pemakaian normal sepatu sampai kembali kotor. Selanjutnya ada targeting, di mana bisnis kami ini kami targetkan untuk klien perorangan, khususnya mahasiswa ITS maupun masyarakat umum. Selanjutnya ada bauran pemasaran, di mana ini merupakan konsep dalam bisnis kami, khususnya di bidang pemasaran. Untuk produk dan jasa yang kami tawarkan adalah cuci sepatu. Untuk harganya sendiri kami mematok di 10.000 hingga 20.000 untuk fast cleaning dan 20.000 hingga 30.000 untuk deep cleaning. Promosi yang kami lakukan akan dilakukan di media sosial dan pamflet. Untuk tempatnya sendiri, kami memiliki store di Jalan Marina Emas Timur 1, nomor C5, Keputih Sukolilo, Kota Surabaya, dan fleksibel dikarenakan adanya layanan pick up delivery di sekitar kampus ITS Sukolilo. Di sini saya akan menjelaskan tentang resian dan beberapa hal terkait tentang prototyping dari resian itu sendiri. Yang pertama, resian merupakan ide bisnis kelompok 4 yang berasal dari kepedulian kami terhadap sepatu mahasiswa yang kotor. Dengan adanya resian ini, diharapkan akan dapat membantu mahasiswa untuk dapat membersihkan sepatu mereka nantinya. Berikut kami juga lampirkan beberapa contoh kegiatan kami ketika mencoba berusaha menjalankan ide bisnis ini. Ini kami
berusaha memperlihatkan yang pertama yaitu eh, keunggulan yang kami tawarkan dalam ide bisnis kami dalam produk resian itu sendiri. Di sini kami menawarkan satu pencucian sepatu yang dapat ditunggu. Itu di produk kami namanya fast cleaning. Di sini dapat dilihat dalam proses membersihkan sepatu bagian luar dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dengan waktu yang dibutuhkan ketika mencuci sepatu. Keunggulan yang kami tawarkan lainnya itu sendiri juga merupakan layanan delivery free bagi mahasiswa ITS dan sekitarnya, tentu juga dengan harga yang ramah bagi mahasiswa. Di sini konsumen juga tidak perlu khawatir sepatu mereka akan basah atau belum kering selesai dicuci, dikarenakan sabun yang kita gunakan di sini bersifat merupakan bahan premium yang hanya perlu sedikit air dan kain untuk mengelap bagian yang sudah selesai untuk dibersihkan. Kemudian nanti hasil akhirnya juga dapat dilihat dalam akhir video ini, before after-nya. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Touched by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, well here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. If you want it. Ya, mungkin seperti itu prototyping yang dapat kami sampaikan, dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dengan adanya ide bisnis ini nanti kami dapat menyalurkan lagi menjadi satu bisnis yang dapat berkembang nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.